Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, teman-teman sekalian. Tadi pagi ya di jadwal rutin kita, kita sudah masuk ke ayat 3 dari surah Al-Lail ya. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf lam ya. Jadi tadi pagi kita baru bahas sampai ke huruf lam. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pembahasan huruf. Nah, apa nih? Huruf yang saya blok dengan warna hijau seperti biasa. Teman-teman jadi penonton yang aktif. Kalau saya izin bertanya, teman-teman respon. Ya, kenapa saya bertanya? Biar interaktif. Karena teman-teman bukan patung. Maka saya izin bertanya biar kita interaktif. Oke, teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama asli hurufnya huruf apa? Silahkan ramaikan kolom komentar teman-teman sekalian. Ini huruf apa ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini namanya, nah hati-hati, jangan sampai sebut ini namanya huruf ko. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ko. Ko, nggak ada. Ini nama asli hurufnya adalah huruf kof. Oke, namanya adalah huruf kof. Nah, huruf kof ini ya, di mana melafalkannya? Nah, ya. Jadi huruf kof ini dilafalkan makhrajnya dari mana, tempat keluar hurufnya seperti apa. Oke, perhatikan dulu teman-teman ya. Jadi kita kenalan sama huruf kof. Coba saya pengen nanya dulu deh, teman-teman. Ada yang tahu nggak huruf kof itu dilafalkan dari mana? Makhrajnya, tempat keluar hurufnya dari mana? Silahkan ramaikan di kolom komentar ya. Di mana tempat keluar huruf kof? Coba. Ada yang tahu atau tidak? Dari tenggorokan. Ada yang jawab dari tenggorokan. Yakin dari tenggorokan? Nah, dari pangkal tenggorokan. Yakin? Oke, ya masih banyak yang belum mengetahui di mana letak makhraj dari huruf qaf. Maka kita akan cari tahu. Jadi gini teman-teman, huruf qaf ini ya, setiap huruf hijaiyah teman-teman sekalian dia pasti punya makhraj gitu ya. Setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Nah, huruf qaf ini makhrajnya dilafalkan dari mana? Makhraj huruf qaf ini ya, perhatikan ya. Jadi saya ingatkan dulu, setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Oke? Setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau saya bilang di mana makhraj qaf, berarti di mana tempat keluar huruf qaf. Nah, tadi buat teman-teman yang jawab tenggorokan, maka kurang sempurna. Huruf qaf itu dilafalkan dari aqsal lisan, dari pangkal lidah atau lidah terdalam kita. Ya. Oke. Nah, di mana itu? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Jadi, huruf qaf itu dilafalkan dari sini. Perhatikan, tuh ya. Lihat area yang berwarna ungu. Nah, ujung lidah kita, tengah lidah. Nah, pangkal lidah kita naik menempel ke langit-langit yang warna pink, langit-langit yang lunak namanya. Nah, jadi letak huruf qaf itu ternyata bukan di tenggorokan, tapi di pangkal lidah di sini. Kalau tenggorokan kan di sini. Nah, kalau qaf itu di pangkal lidah. Ya, kalau kita ibaratkan seperti ini. Jadi, ini kita ibaratkan ujung lidah, tengah lidah. Nah, pangkal lidah kita yang ini nempel ke langit-langit. Langit-langitnya langit-langit yang warna pink. Yang warna pink nih, langit-langit yang lunak. Ya. Oke. Ko, qi, ku, aku, iko, uko. Nah, huruf qaf itu dilafalkan dari sana teman-teman sekalian. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi ke ayatnya. Ya, jadi huruf qaf itu dilafalkan dari pangkal lidah atau aqsal lisan. Ya. Selanjutnya, teman-teman perhatikan ya, ko, qi, u, aku. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian, huruf qaf di sini ya, dia berharokat baris atas. Oke. Silakan ya, jawab di kolom komentar, jadi penonton yang aktif. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, oke, yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Ayo, jadi penonton yang aktif ya, biar interaktif ya majelis kita siang ini. Namanya adalah harokat fathah. Baik, saya izin tulis jawaban teman-teman ya. Jadi
Kalau teman-teman dapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini disebut dengan harokat fathah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, teman-teman sekalian, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, tapi bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Ya. Kalau keluarnya vokalnya A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, pelan-pelan. Kalau misalnya dia keluarnya dengan vokal O, condong ke O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke. Pertanyaan saya, teman-teman, huruf qaf berarti huruf tipis atau huruf tebal? Coba saya pengen nanya. Berarti huruf qaf itu ketika dia fathah, ya, dia vokal A tipis atau vokal O tebal? Nah, ya, Masya Allah, terima kasih yang sudah interaktif ya. Jadi penonton yang aktif, Masya Allah, agar live kita interaktif. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi huruf qaf itu bukan tipis. Coba melafalkan qaf, emang wa ma khalaqa vokal A atau wa ma khalaqa. Coba qaf vokal A atau vokal O ketika fathah. Kalau vokalnya A baru dia tipis. Tapi kan huruf qaf nggak dibaca dengan vokal A. Wa ma khalaqa, bukan. Tapi wa ma khalaqa, maka huruf qaf dia dibaca dengan vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Faham sampai sini? Jelas? Pelan-pelan. Ya. Oke, ramaikan terus ya kolom komentar ya. Kalau ngerasa ada manfaat, silakan bantu share dulu ya di pojok kanan bawah. Semoga jadi pahala jariah dan bantu tap-tap layar. Barakallahu fikum. Baik. Nah, selanjutnya ya. Berarti huruf qaf kita sepakat dia adalah huruf yang tebal. Karena dia ketika fathah baris atas vokalnya O. Oke, sekarang kita ulang lagi. Teman-teman, harokat itu selain fathah ada apa lagi? Ada kasroh, vokal I, ada dhammah, vokal U. Baik. Setiap harokat ternyata baik tadi fathah, kasroh ataupun dhammah itu ada titik sempurnanya masing-masing. Nah, disebutnya dalam bahasa kita adalah kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam istilah kaidah tajwid disebut dengan apa? Disebut dengan apa, teman-teman? Disebut dengan, ada yang ingat? Ayo, yang udah sering ikut live kita tadi pagi. Kesempurnaan harokat itu baik fathah, dhammah, kasroh, apa nama istilahnya? Nama istilahnya adalah apa? Itmamul harokat. Lihat di kolom komentar di bawah tuh pada aktif. Masya Allah, terima kasih. Itmamul harokat. Nah, jadi ya, fathah, dhammah, kasroh itu ada itmamul harokatnya. Tadi apa itmamul harokat? Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat biar apa? Kesempurnaan harokat kita pelajari biar artikulasi kita ketika ngaji jelas. Jelas tuh gimana? Vokal A, I, U nya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah, oke. Sekarang siapa yang baru pertama kali mendengar istilah itmamul harokat boleh komen di kolom komentar. Saya pengen tahu. Bang, saya baru pertama kali dengar kalau harokat itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Boleh komen saya. Ada? Saya, baik teman-teman yang baru pertama kali bergabung di live ini, boleh diklik dulu tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ya, biar gak ketinggalan info live kita. Oke, jadi harokat itu yang tadi ada 3, fathah, dhammah ataupun kasroh, itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Kesempurnaan harokatnya masing-masing biar ngaji kita artikulasinya jelas. Vokal A, I, U nya itu jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau dia tidak menyempurnakan harokatnya, maka alhasil ngajinya akan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Coba jujur sahabat sekalian di kolom komentar, gak perlu ragu, siapa yang ngajinya masih seperti tadi, seperti orang yang sedang bergumam atau seperti kumur-kumur. Boleh langsung ramaikan kolom chat, kolom komentar, saya izin lihat. Saya siapa lagi? Ya, masih ada. Jadi
itu tidak salah besar, tapi jadi tidak sempurna harokatnya sehingga ngaji kita kurang sempurna. Maka harusnya jelas, a i u nya itu jelas, itmamul harokatnya tersempurnakan. Contoh, nanti saya jelaskan lebih jauh. Perhatikan contohnya seperti ini. Insya Allah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jelas a i u nya. Oke? Nah, maka kita perhatikan bagaimana itmamul harokat yang akan kita bahas pada kesempatan sekarang. Oke, kita lihat lagi ke dalam ayat. Ayatnya apa tadi? Oh, harokatnya fathah. Baik. Nah, bagaimana itmamul harokat fathah? Itmamul harokat fathah itu dengan cara apa? Dengan cara BM. Apa? Dengan cara BM. Bang, BM itu apa? Jadi gini teman-teman, ingat tadi saya udah bilang harokat fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Nah, apapun vokalnya baik A ataupun O, fathah itu harus BM. BM itu artinya buka mulut. Masya Allah ya, buka mulut. Masya Allah ya. Nah, jadi sempurnanya harokat fathah, mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, wal maftuhu bil fathi fam, buka mulut. Jangan sampai vokal A bibirnya mingkem doang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mingkem, buka mulutnya. Begitupun vokal O ketika fathah, bukan berarti monyong mulutnya. Minasyaitonirrajim, minasyaitonirrajim. Enggak, huruf berharokat fathah itu tidak ada yang dibaca dengan mingkem atau monyong mulutnya, tapi wal maftuhu bil fathi fam, buka mulutnya. Sampai sini dulu pelan-pelan, paham? Mau vokal A ke, mau vokal O, vokal O ke, fathah itu harus dibuka mulutnya. Ya, buka mulutnya. Paham sampai sini pelan-pelan? Ramaikan kolom komentar. 1.500 orang sedang memandang, ya berkumpul karena Quran. Sebarluaskan. Tap-tap layarnya di pojok kanan bawah ada tanda share. Semoga jadi pahala jariah. Barakallahu fikum. Oke. Nah. Oke, paham ya? Jadi harus dibuka mulutnya. Ya, gitu. Harus dibuka mulutnya. Nah, sekarang. Nah, tapi ada perbedaan sedikit, ya. Jadi buka mulut ini itu untuk menyempurnakan si fathahnya. Tapi kalau dia fathahnya vokal A, kan berarti tadi dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka dilafalkan BM SS. Ya. BM SS. BM SS itu apa? Buka mulut. SS itu sambil senyum. Sambil senyum itu biar apa? Biar kadar tipis dari vokal A-nya tetap terjaga. Makanya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Kalau vokalnya A ketika fathah. Tapi kalau misalnya vokalnya ketika fathah adalah O, berarti kan huruf yang tebal, maka dilafalkan BM TS, buka mulut tanpa senyum. Ya, BMTS. Sekarang kita lihat di sini huruf Qaf ketika fathah adalah vokal O, berarti kan huruf tebal. Maka pertanyaan saya, dia dibaca BMSS atau dia dibaca BMTS? Silahkan jawab di kolom komentar, gak perlu ragu, biar kita interaktif ya, biar hidup ya majelisnya ya, pembelajarannya. Berarti dia BMSS atau BMTS huruf Qaf. Coba BMTS, betul. Jadi dia BMTS, buka mulut tanpa senyum. Karena dia apa? Karena dia vokal O tebal ketika fathah. Maka dia dilafalkan dengan cara, baik, saya izin tulis ya, BMTS ya. BM-nya ini untuk menjaga harokat fathahnya, TS ini untuk menjaga kadar tebalnya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke, nah sekarang kita lafalkan ya. Sekarang teman-teman jangan dulu ngejar vokal O-nya dulu, tapi fokus dulu ke penyempurnaan harokatnya dulu ya. BMTS, kita coba ya, saya contohkan, teman-teman ikuti. Jangan ngejar vokal O dulu, cukup BMTS saja, buka mulut tanpa senyum ya. Siap? Siap ya? Saya sekali, teman-teman sekali, jangan ngejar vokal O. Kalau teman-teman ngejar vokal O, dengan otomatis teman-teman pasti gatel pengen monyong. Ko, tidak. Jangan ya. Ikuti saya. Buka mulut tanpa senyum. Ka, 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 ka. Bisa? Bisa? Sekarang pertanyaan saya,
ketika teman-teman buka mulut tanpa senyum, keluarnya ketika buka mulut tanpa senyum, keluarnya condong ke vokal A atau condong ke vokal O? Ka, 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 ka. Condong ke vokal A atau condong ke vokal O? Silakan. Aktif ya di kolom komentar ya. Saya pengen lihat nih keaktifan teman-teman. Vokal A ya? Iya bang, kenapa ya vokal A? Kenapa bukan vokal O? Kan huruf tebal itu harusnya keluarnya vokal O bang. Tapi kenapa ketika kita mengikuti apa yang tadi saya sampaikan kok keluarnya malah tetap masih vokal A? Itulah buktinya bahwasannya basic fathah itu bukan sengaja di O kan, tapi vokal A. Terus vokal O nya bagaimana? Nah, huruf tebal teman-teman sekalian ya, huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Oke? Nah, jadi kalau kita buka mulut tanpa senyum saja pasti masih condong ke basic fathah, yaitu vokal A keluarnya. Oke? Nah, maka teman-teman harus tahu ada yang disebut dengan sifat lazimah. Sifat lazimah itu sifat-sifat yang akan selalu menyertai ya ketika huruf ini dilafalkan. Apa itu sifatnya? Nah, nama sifatnya ketika huruf yang harus dibaca tebal, nama sifatnya adalah isti'la. 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 Oke, kita tulis ya nama sifatnya. Kalau huruf tebal pasti dia gak mungkin gak punya sifat isti'la. Nah, ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya izin bertanya, apa itu isti'la? Apa itu isti'la? Coba ramaikan lagi di kolom komentar. Apa itu isti'la? Apa itu isti'la? Ada yang tahu? Pelan-pelan. Yang belum tahu nggak apa-apa. Simak jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Isti'la itu adalah PLN. Betul banget. Isti'la itu adalah PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah naik. Ya. Oke. Nanti saya contohkan. Isti'la itu adalah PLN. Pangkal lidah naik. Nih, perhatikan mana huruf qaf. Nah, tuh ya, huruf qaf itu punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya adalah terangkatnya bagian pangkal lidah kita atau pangkal lidah kita naik. Nah, seperti ini ya. Oke. Ko, qi, ku, aku. Nah, karena pangkal lidah kita naik ke arah langit-langit, dengan otomatis ketika qaf berharokat fathah, vokal A-nya pasti akan jadi O. Maka ketika tadi teman-teman melafalkan dia masih hanya BMTS saja, ya, pasti masih condong ke vokal A. Ya. Tapi ketika dia dihadirkan dengan PLN, pangkal lidah naik yaitu isti'la, pasti akan condong ke vokal O. Oke. Teman-teman, mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Ketika dia hanya BMTS buka mulut tanpa senyum saja, dan dia BMTS tapi dengan PLN, dengan pangkal lidah naik. Mau ya? Mau ya? Aktif di kolom komentar. Ya, kalau ngerasa ada manfaat sambil bantu tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, kita coba praktekkan. Pertama, kalau saya kasih isyarat 1, berarti itu saya hanya hanya buka mulut tanpa senyum saja. Tapi kalau saya kasih isyarat 2, berarti pangkal lidahnya dia naik. Perhatikan, perhatikan. Ko, maaf, ka. Buka mulut tanpa senyum ya. Ka, 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 ko, 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 ka, ko, ka. Nampak depan gak ada bedanya kan? Ka, ko, ka, ko, ka, ko, ka. Nih nampak samping nih. Ngonyong nggak? Ka, ko, ka, ko, ka, ko. Bedanya cuma di dalam. Jadi mulut kita tetap standby huruf tebal buka mulut tanpa senyum, titik. Nggak ada perubahan jadi monyong. Cuman yang membedakan pangkal lidahnya naik ketika fathahnya. Ko, 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 ko. Kalau dia nggak naik ketika bunyi fathahnya, ko menjadi ka, ka. Jadi kurang tebal. Beda antara ka, ka, ko, ka, ko. Nggak ada perubahan bibir kan? Ka, ko, sama bibirnya, nggak ada jadi lebar, nggak ada jadi monyong, nggak ada. Ya.
Faham? Gimana pangkal lidah caranya biar naikin pangkal lidah? Gak ada cara lain. Latihan, talaki, dan musyafahah ke guru-guru teman-teman. Bagaimana cara naikinnya? Latihan. Riyadhah lisan. Oke? Faham sampai sini? Makanya nggak teman-teman punya buku tajwid sekeren apapun, ya, fitur Quran tahsin sekeren apapun, kalau teman-teman nggak ada guru baca Quran sulit. Sulit dalam arti nggak ada yang bisa memverifikasi bacaan kita. Perlu guru. Ya, oke. Faham sampai sini? Jelas? Coba kita lihat keaktifan teman-teman, masih ada yang aktif nggak nih? Ya, sedikit-sedikit. Kalau belum paham, ikuti secara rutin. Kita pembahasannya sering diulang-ulang kok. Ya, gitu. Ya, baik. Sip, lanjut lagi. Silakan difoto dulu, ya, pembahasan tadi kita. Ya, iya, tanpa monyong. Ya, gitu. Gak boleh guru ucup, guru online selagi dia bisa langsung musyafahah dan talaki, gak masalah. Yang private, tatap muka, suaranya jelas, ininya jelas gitu ya, boleh. Gitu. Ya, makanya banyak kelas online boleh. Asalkan talaki musyafahah langsung diperhatikan pelafalan teman-teman. Oke? 1.700-1.600 orang berkumpul karena Quran. Yang ngerasa ada manfaat, bantu tap-tap like dan share. Dapat ilmu plus dapat pahala jariah insyaallah atas izin Allah. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Kita lanjutkan kembali. Ya, ini saya izin hapus, ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Wa ma khalaqal. Nah, dari huruf qaf kita langsung masuk ke huruf dzal. Sepakat? Sepakat nggak nih? Coba, masih aktif nih? Masih semangat siang ini? Dari huruf qaf langsung masuk ke huruf dzal. Sepakat? Betul ya? Sip. Kenapa dia langsung masuk ke huruf dzal? Kenapa dia langsung masuk ke huruf dzal? Ada apa di sini? Coba, mana keaktifannya? Nah, ada apa di sini? Sering kita sebut kondisi ini dengan kondisi alif lam syam siyah, ya. Oke, alif lam syamsiyah, atau ada yang menyebutkan asyamsiyah, boleh. Ada yang menyebutkan idgham syamsi, boleh. Ya, Bang, alif lam syamsiyah itu apa gitu ya? Alif lam syamsiyah itu adalah ketika, perhatikan baik-baik, teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan. Di atas lamnya ataupun di setelah lamnya terdapat tanda gambar burung terbalik seperti ini, atau disebut dengan sabdu atau tasydid. Ya, ketika teman-teman, saya ulang lagi, konsentrasi, perhatikan baik-baik, perhatikan, bismillah. Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atas lam atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid seperti ini, maka itu alif lam syamsiyah. Cara bacanya langsung masuk ke huruf yang ada tanda syamsiyah atau tasydidnya. Berbeda halnya kalau misalnya kita melihat ada alif lam komariah. Nih, alif lam komariah contohnya begini. Nih, ya, ini alif lam komariah. Ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi di atasnya adalah sukun. Di atas lamnya ada sukun, bukan tasydid. Maka ini adalah alif lam komariah, atau boleh disebut juga dengan idhar komari. Cara melafalkannya gimana? Langsung masuk ke tanda yang ada sukunnya. Itu kalau komariah, ya. Jadi beda tanda saja. Faham? Jelas? Maka dari huruf qaf langsung masuk ke tanda bertasydid di huruf dzalnya. Berarti kita lafalkan begini. Wa ma khalaqal. Jadi jangan dipanjangkan, ya, qafnya langsung masuk. Wa ma khalaqal. Bisa difahami? Bisa difahami teman-teman? Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Mohon responnya di kolom komentar biar saya bisa tahu teman-teman, ya. Oke, biar interaktif kita. Faham? Mulai bisa, alhamdulillah. Baik, teman-teman, sempatkah ada yang bertanya, Bang, kenapa alif lam syamsiyah itu kan bentuk seperti alif dan lamnya tidak dibaca seperti ini? Nggak dibacakan? Nggak dibacakan? Kenapa tetap ditulis? Sempat nggak dalam hatinya ada yang bertanya, kenapa tetap ditulis alif lamnya? Kalau nggak dibaca, kenapa nggak dihilangkan saja? Coba ada? Boleh komen ya. Ada nggak yang sempat, kenapa sih kalau nggak dibaca, kenapa sih harus ditulis? Nah, alasan simpelnya adalah seperti ini, teman-teman. Dalam kosakata bahasa Indonesia, ya, dalam kosakata apa nih?
Kami mendeteksi ketidakmunculan obrolan di live Anda. Oke. Oke. Ya. Kita ulang lagi. Jadi alif lam apa? Alif lamnya kenapa dia tetap ditulis? Pengibaratannya seperti ini, teman-teman. Misalnya, dalam bahasa Indonesia itu ada kosakata kosakatanya gini. Tidak tahu. Dalam kaidah penulisan tulisannya kan tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi apakah ketika kita lafalkan seperti ini? Tidak tahu, pasti kita melafalkannya begini. Tidak tahu. Iya enggak? Iya enggak? Sama halnya dengan ini, teman-teman. Dalam kaidah penulisan kan tulisannya tidak tahu pakai huruf K dan huruf H. Tidak tahu. Tapi ketika kita lafalkan tidak tahu. Nah, sama seperti itu, dia tetap harus ditulis gitu. Ya. 1.500 orang sedang memandang, semangat. Faham sampai sini? Saling support. Ya, bismillah. Bantu tap like dan share-nya. Bismillah, kita sebarluaskan konten-konten ngaji. Barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah buat kita. Lanjut ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi langsung masuk ke huruf dzalnya. Ya, alif lamnya walaupun ditulis dia tak dibaca. Wa ma khalaqal. Ajib ya, Masya Allah. Lanjut lagi. Selanjutnya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau, mohon dijawab ini nama asli hurufnya huruf apa? Ya, aktif ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa nama aslinya? Oke. Kalau dilihat dari sisi i'rabnya, kenapa? Itu di luar batas kemampuan saya. Kalau bahasa nahwu shorof, ya, saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena saya bukan kemampuannya di situ. Ya, yang saya bahas basic tahsin. Karena itu sedikit kemampuan dari saya. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang tahu kenapa dari i'rabnya, kenapa bla bla bla, nah nanti saya juga sama-sama belajar. Oke? Sip, lanjut. Nah, ini namanya adalah huruf dzal. Nama aslinya bukan huruf dza, bukan. Nama aslinya bukan dza. Ya, yang saya tanyakan ini namanya huruf apa nama aslinya? Kalau teman-teman bilang ini huruf dza, salah. Namanya adalah huruf dzal. Ya, oke, nama asli hurufnya bukan dza, tapi dzal. Ya. Nah, oke, perhatikan huruf dzal ini, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, ada empat hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Ya. Poin 2, poin 3, poin 4 ini menjadi kesalahan yang besar ketika kita melafalkan dzal. Oke, sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Siapa teman-teman yang punya analogi seperti ini? Huruf dzal itu dilafalkan dengan cara seperti digigit ujung lidahnya sedikit. Ada? Ada yang punya analogi seperti itu? Huruf dzal itu dilafalkan dengan cara digigit sedikit ujung lidahnya. Ada? Boleh komen. Ada nggak? Coba. Masih semangat atau tidak? Nah, ada? Nah, seperti digigit sedikit ujung lidahnya. Nah, betul nggak? Betul. Seperti ya, tapi seperti digigit. Nah, kalau saya pribadi tidak menggunakan analogi itu karena apa? Bagi teman-teman pemula yang masih awam baru belajar, itu kata-kata seperti digigit itu khawatir malah betulan digigit, sehingga nanti akan ada sifat yang hilang dari huruf dzal. Ya, jadi jangan sampai huruf dzal itu dibayangkan seperti digigit betul, tapi bukan betul-betul digigit. Nanti kita bahas poin 1. Ya, tapi kita bahas dulu poin 2, poin 3, poin 4. Nanti sekalian poin 1-nya kita bahas di akhir. Nah, jadi poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahan besar ketika kita melafalkan huruf dzal. Kenapa? Karena banyak orang melafalkan huruf dzal itu tertukar, ya. Tertukar dengan apa? Dengan yang pertama, ya. Tertukar dengan huruf dal. Ya. Wa ma khalaqad dzakara. Nah, kenapa sering tertukar dengan huruf dal? Karena bentuk zal dengan dal hanya beda titik saja. Ya. Jadi biasanya banyak orang huruf zal tertukar pelafalnya dengan huruf dal itu bukan karena bayangan pelafalan, tapi bayangan bentuk. Bentuk zal dan dal itu hampir sama. Zal itu yang ada titiknya, kalau dal yang tidak ada titiknya. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai huruf zal dilafalkan wa ma khalaqad dzakara, tapi wa ma khalaqad dzakara. Beda. Itu yang pertama. Dan ini adalah kesalahan yang besar.
Poin 2, ini adalah kesalahan besar pertama. Karena menukar huruf. Menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain itu adalah kesalahan yang besar. Bang, emang kenapa menukar huruf, tertukar huruf antara yang satu dengan yang lain itu bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena dengan merubah huruf berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka yang riskannya itu akan tergadaikan makna ayatnya. Ya, disebutnya betul lahnul jali atau lahan jali, kesalahan yang nampak dan besar. Ya, jadi hati-hati jangan sampai tertukar. Selanjutnya, poin ketiga, ya, terima kasih yang masih aktif di kolom komentar. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut, huruf dzal di sini jangan sampai juga tertukar dengan huruf malah dihapus. Tertukar dengan huruf zai. Ya, ini pun salah besar. Ya, wa ma khalaqaz zakara, tetot, salah besar. Ya, yang terakhir jangan sampai dibaca menjadi huruf jim. Ada juga yang melafalkan jadi huruf jim. Wa ma khalaqaz zakara. Biasanya terjadi kalau tertukar dengan huruf jim itu pada kalimat zalika. Banyak orang melafalkannya jalika atau zalika, harusnya zalika. Oke? Nah, oke Bang, berarti kita nih udah bahas nih kesalahan yang sering kali terjadi, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal. Sekarang bagaimana cara melafalkan huruf dzal yang lebih tepat? Baik, sebelum kita bahas, ya, 1.600 orang masih standby untuk berkumpul karena Quran di sini, Masya Allah. Ya, maka sebarluaskan ya nikmat ini, dakwah Quran kita ini bareng-bareng dengan tap-tap layar dan share. Semoga jadi pahala jariah. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, itu buat share. Buat yang pengen tap-tap layar, silahkan ya, nambahin love dan like-nya gitu ya. Baik, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Nah, maka di sini bagaimana cara melafalkan huruf dzal yang lebih sesuai, teman-teman sekalian? Baik, bismillah. Ya, huruf dzal dilafalkan itu seperti apa? Baik, sebentar ya. Mana huruf dzal? Mana huruf dzal? Mana huruf dzal? Nah, perhatikan. Nih. Oke, perhatikan nih ya. Huruf dzal itu ya dilafalkan bukan betul-betul dengan cara digigit. Ya. Kalau huruf dzal ujung lidahnya betul-betul digigit, nanti akan ada sifat rokhwah dari huruf dzal. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu mengalir suara. Kalau huruf dzal itu ujung lidahnya betul-betul digigit, maka sifat rokhwahnya ini berubah menjadi syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Contohnya bagaimana? Begini. Ya. Saya ingin contohkan bagaimana cara melafalkan huruf dzal yang lebih tepat. Melafalkan huruf dzal yang lebih tepat itu dengan cara wadhdhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Dengan cara hanya cukup menyentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita seperti ini. Contohnya, perhatikan baik-baik. Nah, ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Kelihatan nggak? Kurang dekat nggak atau kurang jelas? Kenapa dia hanya disentuhkan tipis-tipis? Biar sifat rokhwahnya mengalir. Rokhwah itu mengalir suaranya. Ya, makanya cuman cukup disentuhkan tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja teman-teman sekalian. Nggak usah berlebihan. Jangan juga terlalu ditekan. Apalagi digigit macam nih. Kalau digigit, sifat suara yang mengalir tadi itu ya kan mengalir tuh. Nah, kalau digigit dia jadi hilang. Hilang, mampet. Makanya saya tidak pernah menganalogikan dzal itu seperti digigit, tapi sudah langsung jelaskan sesuai dengan kitab Matan Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid, dijelaskan wadhdhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Ujung lidah kita itu disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas, selesai. Ikuti bareng-bareng ya. Saya sekali, teman-teman ikutin ya. Jangan mingkem mulutnya, ikut praktek biar dapat pahala pelafalannya. Siap? Saya sekali, teman-teman sekali. Saya dulu ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau saya begini, teman-teman ikut lafalkan. Kalau saya begini, teman-teman ikut lafalkan. Siap? Za, zi, zu, al, il, ul,
Gitu. Sampai sini teman-teman 1.600 orang. Coba pada aktif gak nih? Paham sampai sini? Respon di kolom komentar sekarang juga ya. Jadi penonton yang aktif. Paham teman-teman? Jelas teman-teman sampai sini? Ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah respon di kolom komentar. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, nanti teman-teman, saya akan sedikit kasih bocoran. Nanti ya, kita akan hadirkan ya buku tahsin saya sendiri, dilengkapi dengan fitur scan barcode video 3D animasi makhraj. Jadi ilustrasinya bukan hanya sekedar gambar saja, tapi kita hadirkan dengan ilustrasi video 3D animasi. Contohnya tadi huruf apa? Contohnya tadi huruf dzal. Pengen tahu 3D animasinya seperti apa? Nah, oke, ya. Saya perlihatkan sedikit nih. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, itu ya, paham dulu sampai huruf dzal sampai sini ya. Tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. Kita praktekkan dalam pelafalan, ya. Wa ma khalaqadza. Oke? Wa ma khalaqadza. Allahu akbar, ya. Oke, baik. Paham sampai sini? Lanjut lagi. Allahu akbar. Masya Allah. Sip, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, pemula belajarnya dari mana? Pemula siapapun itu belajar dari huruf. Jangan langsung loncat ke ikhfa, idgham, tabi'i, mad asli. Makanya di sini kita juga pada tajwidnya dibahas juga hukum tajwid, tapi huruf gak kita lewat. Karena itu esensi dari baca Quran. Ya. Oke, lanjut. Nah, huruf dzal sudah kita fahami bagaimana cara melafalkannya. Sekarang bahas harokatnya juga. Harokatnya baris atas. Ingat teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, itu namanya harokat apa? Aktif ya di kolom komentar ya. Namanya harokat apa kalau ada baris atas? Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis lagi ya. Kita izin di sini belajarnya sabar, ulang-ulang sampai bosen kalau perlu. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas, ini namanya adalah harokat baris atas atau fathah dalam kaidah tajwid. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Oke? Kalau dia keluarnya vokal A, berarti dia huruf yang tipis, gitu, ya. Kalau dia keluarnya vokal O, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau huruf vokalnya O. Oh, emang Bang, ketika fathah ada yang dibaca dengan vokal O, huruf sod fathah jadinya gimana? So, bukan sa, tapi so. Huruf to bukan ta, tapi to. Apalagi huruf qaf tadi bukan ka, tapi ko. Keluarnya vokal O, kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Pertanyaan saya, teman-teman sekalian, yang kita bahas kan ini adalah sekarang huruf dzal. Huruf dzal ya. Baik. Pertanyaan saya, silakan jawab di kolom komentar. Huruf dzal ini dibaca dengan vokal A, wa khalaqadza, atau dibaca dengan vokal O, wa ma khalaqadzu. Coba. Ya. Nah, dibaca dengan vokal A ya, za, gitu ya. Maka huruf dzal termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia keluarnya vokal A, gitu. Paham? Jelas? Sedikit-sedikit teman-teman sekalian, Masya Allah. Baik. Teman-teman, saya ulang lagi boleh pembahasannya sekarang? Saya ulang lagi. Jadi tadi huruf dzalnya kita udah tahu dia berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A, ya. Nah, sekarang kita mulai lagi pembahasan ini. Harokat itu ada apa aja teman-teman? Basic harokat itu ada 3. Ada vokal A, ada vokal U, ada vokal I. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, ketiga harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Ya, kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam kaidah tajwid disebut dengan istilahnya apa? Disebut dengan istilahnya adalah itmamul harokat. Tuh, teman-teman tuh lihat di layar bawah tuh ya udah pada semangat, ya aktif di sini aktif ya. Teman-teman aktif aja. Saya gak akan bilang teman-teman jangan so tahu ya main jawab aja, enggak. Saya justru teman-teman harus berani jawab. Masalah salah benar namanya juga belajar.
kesalahan dalam belajar adalah suatu keniscayaan. Sedap banget ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, jadi itmamul harokat ini, kesempurnaan harokat ini perlu kita sempurnakan ya. Biar apa? Biar ngaji kita, teman-teman sekalian, artikulasinya jelas. Artikulasi itu kejelasan vokal A, I, U. Biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Oh, berarti kalau itmamul harokat ini tidak disempurnakan, artikulasinya jadi gak jelas ya, seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Betul. Contoh yang ngaji yang tidak tersempurnakan itmamul harokatnya adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik dan teman-teman tolong jujur. Siapa yang masih baca Quran dengan cara seperti ini? Izin saya contohkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jujur, siapa yang ngajinya masih seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jujur di kolom komentar, saya pengen lihat ya, biar saya bisa tahu. Saya insya Allah nggak gitu. Oke ya, baik. Yang masih seperti itu, tandanya teman-teman sedang tidak mempraktekkan itmamul harokat. Ya, oke. Harusnya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelaskan dia. Maka sekarang kita lihat lagi dalam ayat. Ayatnya tadi adalah harokat fathah. Ya, baris atas. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Ada yang ingat? Nah, kita lihat di sini, tuh ya. Jadi setiap harokat baik fathah, dhammah ataupun kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Nah, ya. Nah, sekarang kita bahas yang fathah. Bagaimana itmamul harokatnya? Oke. Sebelum kita bahas, 1.900 sampai 2.000 orang sedang berkumpul bareng-bareng karena Quran di sini. Semoga teman-teman Allah muliakan karena Quran. Tinggal dibantu tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah tanda panah. Semoga dapat ilmu, tapi insya Allah Allah kasih pahala jariah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat fathah? Kita simak baik-baik. Nah, cara menyempurnakan harokat fathah, teman-teman sekalian, itu dengan cara BM. Mau dia vokalnya A, ke, mau dia vokalnya O, ke, dia dilafalkan fathah itu harus BM. BM itu apa? Wal maftuhu bil fathi faham. Buka mulutnya. Mau vokal A, ke, jangan sampai cuma mingkem-mingkem doang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, a'udzubillah, la. Jangan mingkem-mingkem aja, buka mulutnya. Huruf yang bervokalkan O ketika fathah jangan monyong-monyong. Buka mulutnya. Bukan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan monyong, tapi buka. Ro. Oke? Ya. Nah, jadi buka mulutnya. Ya, yang membedakan adalah apa? Kalau misalnya fathahnya adalah vokal A, kan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka buka mulutnya SS. Apa tuh Bang SS? Buka mulut sambil senyum. Kenapa sambil senyum Bang? Biar kadar tipis vokal A-nya tetap terjaga, sahabat. Ya, oke. Kalau dia fathahnya adalah vokal O, maka dia kan termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka BM TS, buka mulut tanpa senyum. BMTS kalau vokal O, kalau tipis vokal A BMSS. Pertanyaan saya, maka di sini zal kan vokalnya ketika fathah vokalnya A tipis, maka dia BMSS buka mulut sambil senyum atau BMTS buka mulut tanpa senyum? Drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Saya tunggu ya respon teman-teman. Coba. Ya, coba. Dia BMSS atau BMTS? Coba, masih semangat ini? Kita lihat jawabannya.
BMSS, takbir, Allahu Akbar. Ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, cintanya Allah buat kita, izin Allah, kebaikan itu semua kebermanfaatan atas izin Allah. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan sungguh jika kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, fahadis, maka hadis, sampaikan kepada yang lain. Ya, dengan cara tap-tap layar dan share. Bismillah. Lanjut. Jadi di sini kita lafalkan dengan cara BMSS. Oke, ya. BM artinya buka mulut. Ya. SS artinya sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut untuk menjaga kadar vokal A-nya biar tetap terjaga, ya. Sambil senyum biar kadar tipisnya tetap dapat. Ya. Oke. Kita buktikan. Zal tadi sudah kita sepakati bahwasannya dia adalah huruf yang tipis, dibaca dengan vokal A, maka BMSS. Sekarang kalau kita lafalkan bukan BMSS atau misalnya BMTS, bukan mulut tanpa senyum, maka pelafalannya akan seperti ini. Za. Kalau dia BMSS bukan mulut sampai senyum, za menjadi za. Lebih tipis mana teman-teman? Lebih tipis za tanpa senyum atau dengan senyum? Za. Coba. Lebih tipis mana? Ini sudah mulai masih semangat ini. Mana nih responnya, semangatnya nih? Yang kedua sambil senyum. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya, gitu. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya boleh minum dulu. Tapi teman tolong bantu tap-tap layar dan share, berkenan. Kita biar terus bisa mensiarkan dakwah Quran kita. Ya, jangan sampai teman-teman join tapi nggak nanam investasi akhirat. Dapat ilmu tapi saya nggak nanam investasi akhirat. Dengan cara apa? Tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Saya izin minum 5 detik. 10 detik sampai 5 detik sampai 10 detik ya. Silakan dibantu. Bismillah ya, niatkan karena Allah. Saya izin minum dulu sebentar ya. Sebelumnya saya ucapkan yang sudah memberikan gift-gift terbaiknya, ya, gift-gift rose-nya, terima kasih. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Udah ya, kita lanjutkan kembali. Baik, nah sekarang sudah kita ketahui ya. Baik, sekarang teman-teman sekalian, ya, kita lanjutkan lagi, masih dari huruf dzal. Masih belum selesai ya. Oke teman-teman, perhatikan di sini huruf dzalnya di atasnya ada tanda apa nih? Seperti kayak ada tanda burung terbalik. Apa nama tanda tersebut dalam kaidah tajwid? Coba masih ada yang berkenan jadi penonton yang aktif nggak ya? Gitu. Boleh minum sambil senyum BMSS. Oke, namanya adalah tanda tasydid. Good, pinter, mumtaz, fatahallahu alaik, betul sekali. Ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, ada yang bilang tanda sabdu. Ada yang bilang musyaddad. Ada yang bilang syiddah, boleh ya. Sekarang saya pengen nanya, kalau ada huruf yang dia bertasydid, teman-teman sekalian, ya, kalau ada huruf, ya, oh ini penting belum nyalain, ya, belum dinyalain. Kalau ada huruf yang bertasydid, itu cara pelafalannya dengan cara diapain? Kalau ada huruf yang ada tanda tasydid gambar burung terbalik, cara pelafalannya dengan cara diapain? Drop jawabannya di kolom komentar sekarang. Nah, dengan cara ditekan. Tebal kok dibaca tebal. Dengan cara kita lihat jawabannya didobel, ditekan. Ya, baik. Ya, berarti sudah pada tahu nih, ya. Tahu dari mana nih kalau huruf tasydid ditekan? Udah pada pintar, Masya Allah, ya. Jadi, huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara ditekan. Dasarnya itu basicnya ditekan. Ya, ditekan berapa harokat, tekan saja, nggak ada berapa harokatnya, tekan aja biasa, ditekan. Nah, banyak orang melafalkan huruf yang bertasydid semuanya dipukul rata. Dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara begini. Dilafalkan dengan cara tahan 2 harokat. Wah gitu. Apa iya?
Tidak semua huruf yang bertasydid itu dibaca tahan 2 harokat. Kalau hurufnya adalah huruf nun bertasydid dan mim bertasydid, baru tahan 2 harokat. Karena ada hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya, kalau nun dan mim, iya, baru kita sepakat dia ditahan 2 harokat. Inna, amma. Tapi di luar itu huruf bertasydid cukup tekan. Kalau konsep tahan 2 harokat pada gunnah ini kita praktekkan kepada seluruh huruf yang bertasydid, maka coba kita praktekkan apakah jadi aneh pelafalannya atau tidak. Yuk kita coba perhatikan. Wa ma khalaqadz dzakara, gitu. Wa ma khalaqadz dzakara, ditahan seperti itu atau tidak? Huruf dzal tasydidnya aneh. Iya, karena huruf bertasydid itu basicnya tekan. Tahan itu kalau hurufnya adalah huruf nun dan mim, itu pun ditahan 2 harokat karena ada hukum gunnah namanya. Halo, assalamualaikum, masih semangat atau tidak ini? Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Ya, terima kasih yang terus semangat ya. Jadi penontonnya aktif, bahkan ada yang terus gak berhenti tap like dan share-nya. Semoga Allah ganjarkan pahala lebih buat teman-teman, pahala jariah insya Allah. Ya, paham? Sip. Kita lanjutkan kembali. Adzan asar berapa menit lagi? Sebentar lagi ya. Kita bahas satu pembahasan lagi, ya. Satu pembahasan lagi, ya. Oke, bismillah. Sip, teman-teman sekalian, kita bahas lagi, ya. Wa ma khalaqadz dzakara. Oke, kita bahas pembahasan terakhir, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ini, sahabat? Coba, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf kaf. Harus tahu ya, jangan sampai ada yang bilang, oh bang ini namanya adalah huruf K. Oh nggak ada teman-teman, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ini namanya adalah huruf kaf, ya, huruf kaf. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Gampang. Gimana bang? Persis seperti teman-teman melafalkan huruf K pada abjad alfabet tuntas selesai, ya. Huruf kaf hijaiyah dengan kaf alfabet sama persis. Kaka, kiki, kuku, kaki, kaka, kake, kuka, kukaku. Nah, itu huruf kaf. Ya. Namun untuk menambah hazanah dan wawasan kita, huruf kaf itu punya sifat. Nama sifatnya adalah sifat, namanya apa? Yang khas dari huruf kaf? Halo, assalamualaikum. Ada yang berkenan jawab? Ya. Nama sifatnya adalah hams mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Oke, kita bahas ya. Nih. Nah, kaf itu punya sifat hams. Hams itu artinya apa? Ada yang tahu? Ayo, aktif aktif ya. Jadi penonton yang aktif biar interaktif live kita. Bang, kenapa sih sering nanya-nanya? Udah aja lanjut ngobrol aja sendiri. Saya menganggap teman-teman bukan patung. Teman-teman hadir ada di sini, makanya saya ajak untuk berinteraksi. Hams itu artinya adalah, basicnya dulu. Basic hams itu artinya adalah mengalirkan hembusan angin atau nafas. Jadi hams itu artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Ajib ya. Oke. Nah, tapi jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah, ya, detail nih. Dibahas ada makhrajnya, lalu ada sifat-sifatnya. Nah, kalau ada sifat yang namanya hams, dasarnya mengalir nafas. Nah, tapi teman-teman, ada loh 2 huruf yang dia punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas. Huruf apa? Huruf kaf yang tadi dan huruf ta. Bukan mengalir nafas. Bukan, tapi apa dong bang? Yuk kita bahas. Ya. Nah, nih. Ya. Oke. Nah, lihat tuh. Huruf kaf di sini, dia punya sifat hams tuh. Tapi tolong dibaca apa? Hamsnya hanya berupa percikan nafas. Ya.
Berbeda dengan huruf yang lain yang punya sifat hams. Contohnya gini. Contohnya H kecil, atau misalnya huruf H kecil nih. H kecil, dia punya sifat hams, tapi mengalir nafas ya, H kecil. Atau misalnya huruf H besar, H besar. Nih, H besar tuh punya sifat hams, tapi dia mengalir nafas ya. Atau misalnya huruf sin. Huruf sin. Nih, huruf sin ya, dia mengalir nafas juga. Ya, sin, hamsnya. Nah, kenapa bang untuk huruf kaf dan huruf ta dia hanya percikan nafas, berbeda dari kodrat yang lain? Baik, kita bahas sambil dibantu tap-tap layarnya, sambil dibantu share-nya. Masih semangat? Masih ada semangatnya? Oke. Ya, minta filenya belum bisa kalau untuk filenya ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ya. Kenapa belum bisa? Karena masih banyak orang khawatir ya, ada yang minta file lalu dia buat, nanti diperjualbelikan atas nama dia, akhirnya buat komersil diri sendiri. Saya gak mau. Ya, jadi kalau mau nanti teman-teman silahkan order bukunya ketika sudah ada. Kita hadirkan dengan fitur 3D animasi makhraj, insya Allah. Oke. Nah, contohnya huruf sin dilafalkan, kenapa dia mengalir nafas? Nah, huruf-huruf yang dia sifat hamznya sesuai dasarnya mengalir nafas, karena disandingkan dengan sifat yang namanya rokhwah. Nah, ya, rokhwah itu apa? Mengalir suara. Nah, karena dari segi suara dia rokhwah, mengalir suara, maka impactnya ketika dia punya sifat hams pasti ikut ngalir. Makanya ketika kita lafalkan sin kan sa, suaranya ngalir deras, nafasnya pun jadi ikut ngalir deras. Sa, gitu ya. Jadi kalau dia punya sifat hams, pasti dia disandingkan dengan sifat namanya rokhwah. Tuh, ya. Oke. Nah, ya teman-teman sekalian. Lanjut. Contoh misalnya satu lagi. Misalnya huruf H kecil. Tuh. H kecil juga sama. Kenapa dia mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat rokhwah, mengalir suara. Makanya dia ngalirkan ha. Tuh, jelas aliran nafas dan suaranya bersandingan. Ha, hi, hu, ah. Tuh. Ya. Nah, berbeda halnya kenapa kalau huruf kaf dia hanya berupa percikan-percikan saja. Nih, huruf kaf dia hanya berupa percikan nafas saja karena dia disandingkan dengan sifat suara yang dia syiddah, tertahan. Tuh, karena dia tertahan teman-teman sekalian, maka impactnya ke nafas jadi agak mampet sedikit, jadilah percikan nafas. Jadilah percikan nafas. Nah, maka ketika kaf dilafalkan dia hanya percikan. Kaki kubak, ya, kaki kubak. Jangan sampai berlebihan. Kaki kubak. Nah, enggak gitu. Kaki kubak. Bang, tapi kenapa ya huruf kaf itu sifat percikan nafasnya itu kerasa bangetnya itu ketika dia dalam kondisi sukun. Allahu Akbar. Tapi ketika dia berharokat kok jadi kayak samar-samar ya percikan nafasnya. Tahu nggak alasannya? Tahu nggak kenapa sifat percikan nafas itu ketika huruf kaf ya lebih kedengeran ketika dia dalam kondisi mati, tapi ketika dia berharokat jadi kayak kurang kedengeran? Karena kehalangin sama bunyi harokat a i u nya. Kalau teman-teman enggak, sebelum keluar vokal a i u nya itu ada bunyi dulu ka, ka, ki, ku. Kalau kita hilangkan bunyi a i u nya jadinya begini. Tapi ketika kita hadirkan bunyi vokal a i u nya ka, tuh jadi kayak nggak kedengeran, ketimpa soalnya. Ka, ki, ku. Kalau kaf sukun ya jelas kadang ada bunyi vokal harokatnya. Ak, tuh. Paham sampai sini? Masih ada semangatnya. Tersisa 1.500 orang, masya Allah. Sip, karena bentar lagi azan asar. Kita baca dulu bareng-bareng, ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan lagi ilustrasi video 3D animasi makhraj kita yang ada di buku kita. Ya. Informasinya hanya ada di grup kita saja untuk launching kapannya dan ordernya. Ya. Oh, Bang, gimana masuk grupnya? Besok ikutin jadwal live ba'da subuh kita. Karena grup 10 kita udah full.
Kita ada 10 grup, satu grupnya isinya 900 sampai 1000 orang. Grup 10 full tadi pagi, sudah habis slotnya. Kita buka besok grup 11 ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Yang pengen tahu ilustrasi animasi makronya seperti apa, spillnya sedikit nanti kita tunjukkan di akhir. Oke, kita baca bareng-bareng. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Sekali lagi. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Sekarang saya contohkan pelafalannya. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Sekali lagi. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. صدق الله العظيم.